Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Nafiul Bab MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi serta teman-temanku PAI-A yang saya cintai dan saya banggakan. Saya di sini bersama teman-teman saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tujuan Pendidikan dalam Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 247. A. Latar belakang. Belajar merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Islam merupakan agama yang sangat mementingkan masalah pendidikan, karena dengan pendidikan yang benar dan berkualitas dapat menghasilkan generasi penerus bangsa yang cerdas, bermoral, religius, dan berakhlakul karimah. Kemudian kita masuk pada bab pembahasan A. Tujuan pendidikan dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan itu sangat luas, tidak hanya mencakup satu bagian saja, tetapi harus mampu menyeimbangkan antara jasmani dan akhlaknya. Sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan tidak hanya mencakup kecerdasan anak didik, tetapi juga moral dan akidahnya yang semakin baik. Makna tujuan pendidikan dalam Quran Surah Ad-Dariyat ayat 56, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Arti kata atau permufrodatnya, yang pertama ada khalaqta, yang artinya telah menciptakan, al-jin, jin, al-ins, manusia, liya'budun, untuk menyembah. Kemudian asbabun nuzul surah Ad-Dariyat ayat 56. Ketika para malaikat mengetahui bahwa Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi, Allah menyampaikan perintahnya kepada mereka secara terperinci. Dia memberitahukan bahwa dia akan menciptakan manusia dari tanah. Maka ketika dia menyempurnakannya dan meniupkan roh di dalamnya, para malaikat harus bersujud kepadanya. Yang harus dipahami di sini bahwa sujud tersebut adalah sujud penghormatan, bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah itu hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterkaitan surah Ad-Dariyat ayat 56 dengan tujuan pendidikan. Secara normatif, tujuan pendidikan itu di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri, menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu makna dan tujuan surat Al-Baqarah yang berbunyi ayat 247 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam qala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'atha lakum taluta malikan yu'ta sa'atan minal mal qala inna allaha astafahu
الله عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. Dalam surat Al-Baqarah tersebut memiliki kata mufrodat. Setelah menyajikan, penulis perlu menyajikan kosakata yang terkait dengan ayat. Yang pertama yaitu kola, dia laki-laki berkata, yang berasal dari kata kola yaqulu qawla dalam bentuk fi'il madhi dengan fa'ilnya huwa, dia satu laki-laki dengan tandanya fathah. Nabiyun merupakan salah satu bentuk dari kata naba'a. Kata nabi adalah bentuk tunggal, sedangkan jamaknya nabiyina, nabiyuna, yang berarti orang yang menyampaikan berita tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah didahului huruf. Dengan demikian Allah merupakan asma khusus yang tidak diketahui bentuk jamaknya. Alif lam yang dimasukkan pada kata merupakan sesuatu yang dikenal dengan benar. Kedua ibuan huruf itu menjadikan kata yang ditambahi menjadi ma'rifat. Ba'atha artinya mengutus, berasal dari kata ba'atha ya ba'athu ba'athan, atau mengirimkan. Ba'atha di sini dalam bentuk fi'il madhi yang fa'ilnya dia laki-laki. Toluta merupakan nama julukan seorang raja. Dan yang selanjutnya yaitu Malika artinya raja, berasal dari kata malaka yamliku mulkan, yang artinya memiliki, menguasai, memerintah. Dan yang selanjutnya yaitu ahakku, yang lebih berhak, asalnya kata hakko ya haiku hakko, yang artinya nyata, pasti, tetap, karena berwazan af'al yang artinya melebihkan. Al-mulk artinya ikatan, penguatan. Malik mengandung arti penguasaan terhadap sesuatu disebabkan oleh kekuatan dan kesohiannya. Dan ada lagi, silakan teman-teman dibaca sampai bawah di makalah yang sudah kami sediakan. Yang selanjutnya yaitu tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 247, yaitu pertama tafsir Al-Misbah menurut Quraisyihab dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 247 ini menguraikan kisah tentang kedurhakaan kelompok Bani Israel yang mengakibatkan direbutnya tabut dari tangan musuh. Dan yang kedua tafsir An-Nur, setelah Nabi Sumail menerima wahyu dari Allah, ia berkata, Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu. Diriwayatkan dalam Ahbar Bani Israel telah berpaling di zaman Nabi Syamuil. Kaum Bani Israel telah berpaling dari syariat, yaitu menyembah berhala dan melakukan pembunuhan besar-besaran serta merampas tabut. Dan yang selanjutnya yaitu munasabah Quran surat Al-Baqarah ayat 247. Yang pertama munasabah surat Al-Baqarah yaitu munasabah surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Surat Al-Fatihah merupakan pokok-pokok pembahasan yang akan dirinci dalam surah Al-Baqarah dan surah-surah sesudahnya. Di bagian akhir surat Al-Fatihah disebutkan permohonan hamba agar diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Sedangkan surat Al-Baqarah dimulai dengan ayat menerangkan bahwa Al-Quran adalah kitab yang menunjukkan jalan yang dimasukkan itu. Di akhirat surat Al-Fatihah disebutkan 3 kelompok manusia, yaitu diberi nikmat, yang dimurkai Allah, dan orang yang sesat. Sedangkan di awal surat Al-Baqarah juga disebutkan 3 kelompok manusia, yaitu orang yang bertakwa dan kafir dan orang munafik. Selanjutnya yaitu munasabah Quran surat Al-Baqarah ayat 247 dengan ayat sudahnya, setelah mewajibkan perang untuk melindungi hak dan kebenaran serta mewajibkan infak fi sabilillah untuk memelihara kemuliaan agama dan umat Islam. Maka ayat ini mengisahkan Bani Israel yang diusir dari kampung halamannya dan dipisahkan dari keluarganya dengan kekerasan karena mereka takut dan lemah imannya. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan Islam. Pendidikan bervariasi meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang diberikan harus dengan sebaik mungkin ditujukan pada jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala agar jauh dari kesengsaraan di dunia dan akhirat.
Di antaranya tujuan pendidikan yaitu pembentukan akidah yang benar bagi manusia, pendidikan Islam dengan berbagai macam konsep dan lembaganya, serta yang melakukan baik di rumah, masjid, sekolah, maupun komunitas masyarakat lainnya harus menjurus pada pembentukan akidah yang benar bagi manusia. Yang kedua, pengajaran ibadah yang benar. Pendidikan Islam dengan seluruh lembaga dan para penyelenggara di dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakan sesuai dengan digariskan oleh Allah, baik berupa kewajiban maupun sunnah secara kontinuitas. Yang terakhir yaitu kesimpulan, tujuan pendidikan tidak hanya mencakup satu bagian saja, tetapi harus mampu menyeimbangkan antara jasmani dan akhlaknya, sehingga pada akhirnya tujuan pendidikan tidak hanya mencakup kecerdasan anak didik, tetapi juga moral dan akidah yang semakin baik. Di dalam tujuan pendidikan Islam surat Ad-Dzariyat secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di dalam tujuan pendidikan Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 247, cerdas ditandai oleh adanya kemampuan menyelesaikan masalah dengan cepat dan tepat, sedangkan pandai ditandai dengan banyak memiliki pengetahuan atau berbagi informasi. Dan selanjutnya saran. Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan di atas, penulis memiliki saran untuk para pendidik Islam. Pada khususnya sudah seharusnya untuk memahami perannya sebagai pendidik, memahami konsep tujuan pendidikan Islam dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana manusia telah diciptakan dalam keadaan yang paling sempurna, maka sebagai rasa pengabdian hamba kepada Tuhannya, hendaknya luruskan niat bahwa semua amalan, pikiran, dan perasaan harus disandarkan kepada Allah semata. Guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam pendidikan. Karena tidak hanya menularkan ilmu, guru juga menjadi role model bagi peserta didik. Untuk itu, guru harus bisa menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Yang selanjutnya yaitu silahkan bagi teman-teman yang ingin menanyakan, kalau ada yang kurang paham atau yang ingin ditanyakan disanggah di komentari. Saya persilahkan untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya, apabila dalam pemakalah kami menyampaikan presentasi pada pagi hari ini ada yang salah, ada kekeliruan dari kosakata, mengucap kosakata maupun lain-lainnya, saya mewakili kelompok 2 memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.